Hari ini saya di-tag oleh salah seorang teman saya di salah satu postingan. Ini kalau saya pikir-pikir, ini masalah itu gimana ya? Ini masalah nggak bisa kita kasih solusi nih menurut saya. Karena kenapa? Tapi gini bro, gimana ya saya ceritain ya? Saya ceritain dulu nih kronologisnya. Soalnya saya juga pernah ngalami hal seperti ini. Misalkan kita beli barang COD, ini sambil saya catat kali ya biar nggak salah sebut ya. Oke, ini pengalaman saya pribadi. Misalkan kita beli barang COD. Oke, beli barang di toko online itu cot itu COD, jangan gaptek. COD, oke, COD. Kemudian kita pesan, ini contoh aja nih ya, kita pesan baju ukuran L. Oke. Kemudian barangnya datang. Di situ begini teman-teman, masalah kerumitan, tingkat kerumitnya itu datang di sini. Misalkan kita pesan baju L, kemudian otomatis barangnya di packing dong, iya kan, ya dong, di packing. Nah, jadi teman-teman, kita nggak boleh buka ini barang sebelum kita bayar ongkos kirim. Atau no. Kita sebelum kita bayar tuh barang. Oke, masalahnya gini coy. Kalau misalkan kita bayar dulu, bang, ini duitnya gitu kan. Otomatis masalah udah selesai. Udah selesai dari ini gue ikutan emosi. Masalahnya selesai. Berarti apapun yang ada di dalam barang tersebut, itu nggak lagi tanggung jawab si penjual. Ini si penjual janji. Oke, next, sabar. Oke, otomatis nggak ada lagi urusan sama si penjual. Kalau barangnya salah itu bagaimana? Ini saya pernah ngalamin soalnya ini. Karena gini teman-teman ya. Yang namanya penjual dan pembeli ada hak, ada kewajiban. Nah, misalkan sampean jual barang di jauh, tempatnya di Jakarta. Saya di Jambi. Saya pesan barang sampean. Kalau nggak sesuai dengan pesanan, saya return. Berarti ditukar, pesanannya salah. Nah, ini kasus yang terjadi sekarang ini nggak bisa direturn. Karena udah dibayar duluan. Jancok. Oke. Gini, ini kejadiannya, ini udah kejadian soalnya. Tapi di sini yang ngupload itu gue langsung sebut namanya Nopal Surdi. Oke. Ini di Kecamatan Muaro Tembesi, kejadiannya di Jambi. Ini saya udah tonton videonya, tapi biar lebih konkret, nanti saya tontonin lagi ke kalian. Tapi saya bacain dulu postingannya. Ini bahasa Jambi men postingannya. Rupanya ada konsumen orang kayo, katanya di Ampelu Tuo. Rumahnya di sebelah kantor desanian. Ceritanya orang ini mesan barang di Lazada. Barangnya sepatu, jadi peraturan COD atau COD tadi terima uang dulu baru barang dikasih. Tapi konsumen ini ngotot mau pegang barang dulu. Pegang barang dulu katanya, tapi cakap orang kayo kan. Saya bayar, saya buka dulu, ambil duit 360 99.000 gayanya tuh kan. Pas lah dibuka duit sudah di depan mato maksudnya ya, tapi di sini mati. Tinggal diterima, malah berubah pikiran dan terjadilah sesuai yang ada di video di bawah. Aku malu nih jadi orang Tembesi kalau masih ada kayak gini di video ini. Nama Amzi, nomor HP 0822 semua bla bla bla. Alamat Muaro Tembesi, Ampelu Tuo. Awas bagi kurir jasa apapun yang punya karakter paket dan nomor itu pikir-pikir dulu sebelum menyesal. Oke, kita putar videonya, nanti saya akan jelaskan ada apa sebenarnya dengan postingan ini. Kita langsung play videonya, 1, 2, 3. Pas isi dalam 40, Iya. nyatanya bang pergi. Saya yang tanya lagi bang. Iya kami tidak tahu, Saya Pak. tahu bang. Saya balik, abang komplain lah Dewi. Lah Pak, yang mesan kan Bapak, Pak. Iya betul. Ini yang pesan ini kayak mana? Ya saya tidak tahu, Pak. Kan bilang Pak sebelum Bapak nak buka, bilang Pak jangan dibuka dulu kalau mau. Terus saya bayar dulu, abang pergi baru abang saya buka, kayak mana? Lah itu kan Bapak. Logika lah kau. Bapak jangan marah dengan saya, Pak. Iya saya tak mau tahu lah. Karena bukan saya yang jual, Pak. Kalau saya yang jual, Bapak boleh marah dengan saya. Sekarang ni abang balik Pak ini sudah ke ininya. Minta balik lagi ke tokonya. Ganti barang ini. Ini saya yang jatuhnya yang bayar, Pak. Karena barang udah terbuka. Tak tahu lah saya. Bilang beda dari bukanya sudah.
Ini ada buktinya nih, ha. Iya, saya tempel Nah, lagi. ini baik, buktinya kan sudah tahu nih. Soalnya Berarti dah dia penipuan. sesuai nih nomor yang di sepatu Iya, dengan mending tadi nomor yang dibatali terjadwal we di kalau sini. seandainya memang udah sesuai. Ada kan Pak. saya tidak ini kan Ini nomor ada. 40 pasti bisa pakai. Enggak ngaruh saya 40 bisa pakai. Iya, saya udah Karena tahu abang juga, Pak. karena abang nih tadi tahunya kan di sini 40, maka dibuka dia ya nomor 40 tuh, tapi nyatanya setelah dibuka nomor 4. Iya, Kalau seandainya kami bayar ini tadi, nih, Bang. ini nih lebaran tuh lah ada bekas koyaannya, Pak. Balik ini, Bang. Abang jangan nak kenung juga, Bang. Nggak, bukan masalah anak keno, ini sudah keno di saya, Pak. Ya udahlah, kalau kayak gitu, kalau seandainya berurusan kayak gini, Pak, saya tidak tahu, Pak. Urusan dengan polisi lah lagi. Saya juga tidak tahu, Bang. Bapak lemesan, aneh pula. Nggak unian, Pak. Ya yang saya pesan tuh apa, Bang? Saya Nggak. mau nyuruh dengan Abang. Ya saat saya pesan apa, Bang? Saya bukan yang jual, Pak. Iya, yang saya pesan apa, Bang? Sepatu. Nomor berapa, Bang? Nah, saya mana tahu Bapak yang pesan. Benar nggak? Tidak saya buka ini, tidak tahu nih, Bang. Oke lah, memang enggak salahnya di abang kan taunya ngirim nak. Nah, salahnya di orang toko. Nah, itu urusan ibu dengan toko, Bu. Nah, Saya ini cuma iya, jasa. soalnya kan- Percuma be Bapak lem itu tetap saya yang ngambil, Kage. Alah, saya tidak mau tahu, Bang. Saya juga tidak mau tahu lah, Pak, karena Bapak buka. Kalau tidak saya buka, saya lebih tertipu lagi, Bang. Mending Bapak tidak usah belanja di Lazada. Lebih tertipu saya, Bang. Sebenarnya, Bang. Saya lebih rugi, Pak. Gaji saya sehari udah sampai 300, Pak. Itu sepatu mahal. Jujur saya ngomong. Iya, lain. Siapa nak pakai, Bang? Ya saya mana tahu, Pak. Kayak gitunya Bapak ya. Emang apa? Enggak, Bapak kok lain. Saya ini cuma jasa. Iya, Abang jasa betul. Nah. Abang ngambilnya dari mana nih, Bang? Dari ninja. Ah, balikkan Bang ke ninjanya, Bang. Orang ninja tidak tahu apa-apa, Saya Pak. juga tidak tahu, Bang. Saya tidak tahu apa kalau orang ninja bisa berani ngomong gitu. Saya juga tidak tahu apa-apa. Makanya Nggak, barang tadi mahal sebelum saya- awal Bapak buka, Pak, jangan dibuka dulu, Pak, kalau memang udah mau ngambil. Nah, kalau nomornya 40 saya ambil, Bang. Nah, itu tuh kalau masalah ukuran, itu pesanan Bapak. Nah, yo pesan Pesan saya kan 40, ini di luarnya 40. Iyo, itu tuh Dalam Bapak 41. dengan toko, Pak. Nah, itu urusan- Saya ini cuma jasa. Wih, kayak gitu nih, Pak. Ini nih saya ya jadinya ganti, Pak. Nggak bisa kayak gini, Bu. Gini bro ya, saya udah emosi dari tadi ngeliat ini video. Nggak tahu saya emosinya sama siapa. Apakah sama pembeli atau sama kurir, saya nggak tahu. Tapi ini asli, ini bener-bener ribet ini, sumpah. Soalnya saya pernah ngalamin gitu. Coba kita kembalikan ke kalian gitu. Misalkan kalian mau beli baju, mau dipakai buru-buru, mau cepet, hitungannya kan 3 hari kalau kita kirim, belinya di Jakarta kemudian kirim ke Jambi, ya paling banter itu 3 hari 4 hari. Oke, kalian misalkan ada di acara hari kelima lah, kita kasih contoh. Misalkan kalian belinya di hari Senin ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari Minggunya ada acara misalkan. Oke, itu barang mau dipakai di acara, hari Senin kita kirim, hitungannya sih pas Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sebenarnya 3 hari ya, Senin, Selasa, Rabu. Di hari Rabu barang udah nyampe, anggap aja delay 2 hari. Misalkan pesawatnya delay atau mungkin pengiriman macet gitu ya. Kemudian ada hari terakhir. Nah, oke, di hari terakhir ini barang kan udah sampai. Oke, kurirnya datang, kita bayar. Misalkan, kemudian kurirnya pergi dong. Iya kan? Kurirnya cabut, pergi. Nah, kemudian yang misalkan yang kalian pesan itu misalkan kolor, terus datangnya kutang. Emang kalian mau pakai itu barang? Terus apakah mau ngirim lagi ke Jakarta? Cuma buat nukar satu kancot itu tadi ke Jakarta. Emosi. Enggak, soalnya saya pernah ngalamin ini, saya nggak tahu ini mau nyalahin siapa. Tapi yang saya kesal itu, kenapa ada aturan semacam itu? Kok bisa bayar dulu baru barang diperiksa? Lah, kalau misalkan salah itu siapa yang tanggung? Terus kita ngirimnya kemana? Ke toko tadi, nunggu lagi beberapa hari hanya karena mau nukar kolor ke BH tadi atau kancut ke kutang tadi. Ya Allah, Tuanku. Ini masalah benar-benar rumit, cuy. Asli. Ini seharusnya, ini masukan dari saya ya. Buat all shop, smart buyer dan sebagainya, bisa diterima, bisa enggak. Coba misalkan kita beli barang, jangan sampai salah. Oke, salah. Dalam arti kita mau beli handphone, datangnya remote. Gitulah kira-kira. Coba kalau misalkan kita beli handphone, datangnya handphone yang sesuai pesanan. Ya.
kita sebagai pembeli pasti udah nyiapin duitnya buat ngebayar ini. Nah, beda kasus beli handphone datangnya remote. Ya pasti kita ngamuk sebagai pembeli. Saya kasih contoh lagi sederhananya. Beli handphone, datang remote. Sementara si kurir udah cabut. Terus kita mau komplain gimana? Nunggu lagi. Ya Allah ya Tuhanku, nggak ada yang mau udah lama-lama nunggu ini barang. Terus tiba-tiba salah dan harus dibalikin lagi. Nggak bisa. Coba, oke, kita kembali lagi ke ide dan gagasan. Saya kasih saran, coba misalkan buat kurir, ambil barang dari paketan, dari drop, apa tuh namanya ya, Gateway apa itu, lupa saya, antar ke pembeli, kasih lihat sesuai atau enggak barang dengan pesanan. Kalau sesuai, sok bayar, selesai perkara. Tapi kalau barangnya nggak cocok, walaupun si kurir jadi korban, ini memang gini nih, kalau saya lihat kasusnya, antara penjual dan pembeli itu nggak akur. Jadi perkelahian mereka itu kurir yang jadi korban, kayak yang kita lihat di video ini. Tapi kesalahan di video ini yang pertama, saya buka lagi. Buat Nopal Surdi, hati-hati bro. Jangan pernah menggiring opini untuk seseorang membenci suatu daerah atau membenci seseorang, ini jatuhnya ke ujaran kebencian. Hati-hati nak, bahaya sayang, kamu bisa masuk penjara. Kalau misalkan orang yang sampean sebut, misalkan orang mana nih, saya baca lagi, awas bagi kurir jasa pun yang punya paket atas nama dan nomor pikir dulu sebelum menyesal. Kemudian mana nih, oke ini, aku malu nian jadi orang Tembesi kalau masih ada yang kayak di video ini. Nah sekarang saya tanya, kira-kira orang Tembesi malu nggak? Tolong komen aja lah, saya yakin yang lihat ini pasti orang Tembesi. Gini ya, nggak boleh dek, ini saya yakin ini anaknya masih kecil ini, karena saya lihat dari dari foto-fotonya juga yang jelas saya lebih tua dari sampean ya. Nah jadi, nah ya, sepertinya saya lebih tua dari dia, jadi saya panggil Dek aja. Jadi gini, nggak boleh seperti itu. Saya di sini nggak nyalahin si pembeli, nggak nyalahin si kurir, nggak nyalahin si penjual. Tapi di sini kita coba cari solusi. Dan saya sudah pernah menghadapi hal ini juga kebingungan. Mau bagaimana? Mau bagaimana cara ngatasinya? Kecuali aturannya dirubah. Karena yang saya tahu, selama saya COD, saya bawa duit nih, bro, saya janjian di suatu tempat, tapi saya carinya tempat COD-an itu yang rame, karena takutnya nanti cacot kena bacot, ya kan? Kena bacok juga. Oke, saya telepon, bro, di mana posisi? Biasanya saya yang duluan datang. Misalkan di Gentalara sih bro, atau mungkin di Sipin bro. Nah, pakai motor apa? Pakai motor merah. Nah oke, kami ketemuan. Saya lihat dulu tuh barang. Kalau cocok saya bayar. Kalau misalkan barangnya bagus, oke barangnya bagus, saya nggak banyak cerita, langsung saya bayar. Pasti saya udah nyiapin duitnya. Kalau misalkan saya COD terus dikasih kotak, bayar dulu bro. Lah, coba kembali ke diri kalian sendiri. Ya oke, anggap aja kalian beli handphone saya datang ini handphone, saya bungkus rapi-rapi, bro. Pas kalian ambil, bro, bayar dulu baru dibuka. Oke, misalkan sampean bayar, terus saya bohongi gimana? Nggak sesuai, saya kasih remote tadi, emang mau? Oh Tuhan, asli greget. Oke teman-teman ya, mungkin itu. Monggo kalian silahkan menilai. Tapi buat nih si Nopal Surdi, hati-hatilah kalau mau posting, mau memviralkan sesuatu itu hati-hati. Apalagi ya sekarang sekarang kita dikit viral. Saya ngereaksin ini juga karena, jadi kalau misalkan hati-hatilah dalam bersosial media. Bisa jadi ini mudah-mudahan
orang yang di orang yang di Amplutuo bisa menerima ini. Kalau misalkan enggak ya lanjut aja. Saya tunggu kelanjutannya seperti apa. Yo, see you next video. Dadah.